Halo Cici Romit Kitchen, mau bikin roti tawar ubi ungu. Ini ubi ungunya saya kukus ya, udah mateng dan teksturnya udah lembut seperti ini. Kita tusuk pakai garpu. Kalau udah kita angkat aja ubi ungunya. Ini dia ubi ungunya. Tadi sih udah saya timbang 200 gram, tapi yang mau kita pakai itu nggak nyampe 200 gram. Nanti kita akan lihat butuhnya berapa. Sekarang kita kupas dulu ubi ungunya. Kita mau bikin roti tawar jumbo menggunakan ubi ungu. Ubi ungunya saya hancurkan pakai garpu aja seperti ini, dihaluskan. Kalau udah halus kita sisihkan dulu. Sekarang kita siapkan bahan lainnya untuk membuat roti tawar jumbo ubi ungu. Saya pakai 450 gram tepung terigu protein tinggi. Ini merek Cakra Kembar ya. Kita taruh aja tepung terigunya di mixing bowl ini. Tambahkan tepung terigu serbaguna 100 gram. Jadi campuran tepung terigunya itu ada tepung terigu protein tinggi dan tepung terigu serbaguna. 5 gram ragi instan. Ragi instannya cuma 5 gram aja. Jadi nggak banyak-banyak meskipun tepungnya banyak. 40 gram gula pasir. Masukkan. Garam 5 gram. Masukkan. Jadi ini gampang banget, tinggal dicampur aja semua bahan kering ini, lalu kita aduk. Kalau sudah tercampur rata, kita mau memasukkan bahan-bahan cairnya atau bahan basahnya. Ada 80 gram butter yang dingin, ini harus di suhu kulkas, butter atau mentega. Saya sarankan pakai butter aja, jangan pakai margarin supaya lebih empuk hasil rotinya. Susu cair 350 ml, ini juga susu cairnya suhu kulkas bener-bener dingin. Kalau bisa sih dikasih es batu juga nggak apa-apa, karena kita mau menguleni adonan roti ini di waktu yang cukup lama, jadi bahan-bahannya tuh harus dingin. Oke, kita aduk-aduk dulu pakai dough hooknya ini supaya nanti pas di mixer itu nggak beterbangan tepungnya. Karena saya mau menguleni adonan ini pakai mixer. Kalau kalian mau menguleninya pakai tangan juga nggak apa-apa. Kita gunakan speed rendah dulu selama kurang lebih 2 menitan sampai dia tercampur rata. Kira-kira seperti ini, kita naikkan speednya ke medium. Kalau diuleni pakai tangan pastinya capek banget ya, karena ini adonannya banyak. Kita mau bikin roti tawar jumbo yang ukurannya besar. Nah, ini saya naikin lagi speednya dan terus diuleni. Sudah 15 menit diuleni pakai mixer ini dan belum siap ya, adonannya masih belum tercampur rata dan belum elastis. Kalian bisa lihat di situ, teksturnya tuh belum halus. Jadi ini harus diuleni lagi, dilanjutin lagi. Gunakan speed medium atau tinggi kalau bisa. Nah, kayak gini ya. Sampai adonannya halus dan elastis. Kita cek dulu ya, ambil sedikit adonan lalu direntangkan. Kalau adonannya bisa tipis dan transparan, itu tandanya sudah cukup. Di mixer saya butuh waktu sekitar 25 menit untuk menguleni. Mungkin di mixer kalian bisa lebih lama, bisa lebih sebentar. Oke, adonannya udah saya keluarkan dan kalian lihat ya, udah nggak lengket lagi di tangan. Saya mau bagi dua adonannya, satu bagian dibiarkan putih, satu bagian lainnya mau saya campur dengan ubi ungu tadi. Nah, bagian yang putih ini lebih banyak, saya pakainya yang lebih banyak dibanding adonan yang mau diberi ubi ungu. Kalian lihat ya, adonannya tuh licin, lembut, itu tandanya adonan roti yang sangat bagus. Adonan roti yang lebih kecil ini yang nanti mau kita kasih ubi ungu, dicampur ubi ungunya. Nah, ini dia ubi ungunya yang udah kita haluskan tadi. Adonan putihnya kita taruh di mangkuk seperti ini. Kalian lihat di situ permukaannya halus banget adonannya. Lalu kita mau tutup ya adonan yang putih ini, dia duluan proofingnya nggak masalah. Paling selisihnya 5 menitan ya. Kita tutup pakai plastik wrap, ditutup lagi pakai kain bersih, kita sisihkan. Adonan yang lebih sedikit ini
yang udah elastis banget, kalian lihat di situ ya, elastis. Kita tambahkan ubi ungu yang udah kita haluskan tadi sekitar 125 gram. Jadi saya nggak pakai semuanya, kalau semuanya itu kan 200 gram, ini sekitar 125 gram aja. Nggak boleh kebanyakan ubi ungunya karena nanti bisa merusak tekstur rotinya. Kita taruh di sini ya, di mixing bowlnya lagi, mau kita uleni pakai mixer. Hanya sampai tercampur rata, jadi jangan kelamaan nguleninya karena dia udah diuleni lama tadi. Cukup sampai tercampur rata aja, sekitar 2 menit diuleni ya. Ini sudah tercampur rata, kita matikan mixernya dan kita mau angkat adonan ungu ini. Dia lebih lengket daripada adonan yang putih karena ada tambahan ubi ungu tadi. Kita keluarkan dan kita bulat-bulatkan adonan ungunya. Warnanya nih cantik banget tanpa pewarna alami ya dari ubi ungunya. Teksturnya juga bagus, kita bulet-buletin kayak gini. Balikin lagi aja adonannya ke mangkuk itu, jadi biar nggak banyak cucian kotornya. Lalu kita tutup pakai plastik wrap. Kalau nggak ada plastik wrap, bisa gunakan plastik apapun yang penting bersih. Oke, ini mau kita proofing juga. Kita lihat di sini adonan warna ungunya tuh segitu ya. Nanti kalau udah di proofing dia mengembang. Tutup dengan serbet bersih. Dan yang adonan putih tadi kita taruh di sebelahnya aja tuh, yang putihnya ya. Kita diamkan selama 1 jam di suhu ruang sampai ukurannya mengembang. Oke, 1 jam ya. Sudah 1 jam, kita mau buka penutupnya. Tuh lihat adonannya udah mengembang. Kita keluarkan adonan ungu dari mixing bowl ini. Dia kempes ya kalau diambil gitu, terus kita taruh dulu. Sekarang kita mau buka adonan yang putih. Kalian lihat di sini permukaannya licin banget. Itu tanda-tanda adonan roti tawar yang bagus ya. Oke, kita keluarkan juga adonan putihnya dari mangkok ini. Dia ukurannya lebih besar daripada adonan yang ungu. Kalau kalian mau, kalian bisa adonan ungunya yang lebih banyak juga bisa ya. Nah, kita pinggirin dulu yang adonan ungunya. Kita taruh di meja dan adonan putih ini mau saya tipiskan dengan rolling pin. Nah, ditipisin kayak gini. Untuk ukurannya tinggal disesuaikan dengan panjang loyang yang mau kita pakai. Butuh kesabaran ya untuk menipiskan kayak gini. Dan membuat roti tawar memang dibutuhkan kesabaran karena makan waktu. Adonan ungunya juga saya tipisin, tapi ini lengket karena dia mengandung ubi ungu. Jadi kita taburi tepung terigu aja di atasnya supaya nggak lengket. Lalu kita tipisin lagi pakai rolling pin kayak gini. Untuk tingkat ketebalannya bisa 1 cm, bisa lebih tipis lagi, suka-suka kalian aja ya. Oke, adonan putihnya taruh di bawah, adonan ungu kita taruh di atas. Nah, taruh di atas kayak gini, lalu direntangkan, ditipisin lagi ya. Kalau nggak rapi nggak apa-apa. Kita beri tepung terigu di atasnya supaya nggak lengket, lalu kita tipiskan lagi dengan rolling pin, ditekan tapi jangan terlalu kuat nekan-nekannya. Panjang dan lebarnya itu disesuaikan dengan loyang kira-kira segini. Loyang yang saya pakai ini loyang roti tawar yang ada tutupnya, udah saya olesin margarin, ukurannya 10 cm kali 10 cm dan panjangnya 30 cm. Nah, ini disesuaikan panjangnya ya. Ini akan jadi roti tawar yang jumbo besar banget. Sekarang kita gulung adonan roti tawar ini. Pelan-pelan aja, yang penting rapi. Nanti ada tekstur melingkar ya, dan itu bagus banget.
Ujung-ujungnya ini kita cubit-cubit kayak gini supaya nggak lepas. Bagi kalian yang baru bergabung dengan Cece Romet Kitchen, silahkan subscribe channel ini kalau kalian mau belajar masakan rumahan sehari-hari sampai dengan masakan internasional. Subscribe ya. Adonannya kita masukkan ke dalam loyang. Tuh kalian lihat ya, di situ ada warna ungu dari ubi ungunya itu tanpa pewarna sama sekali. Bagian yang dicubit-cubit tadi kita taruh di bawah aja. Nah, segini. Setelah itu kita mau tutup adonan ini dengan plastik wrap. Kita mau memproofing adonan ini untuk kedua kalinya sebelum di oven atau sebelum dipanggang. Kayak gini ya. Ditutup lagi dengan kain bersih supaya lebih hangat. Lalu kita diamkan selama 1 jam sampai adonannya mengembang. Sudah 1 jam kita buka penutupnya, adonannya udah mengembang tinggi. Usahakan adonannya jangan sampai melebihi atau sama dengan tinggi loyang. Cukup segitu aja, masih ada ruang buat dia lebih mengembang lagi. Jangan sampai overproofing supaya nggak terlalu kempes saat udah dingin. Oke, sekarang kita tutup adonan roti ini dan kita panggang di oven yang sudah dipanasin dari tadi kurang lebih 40 menit di suhu sekitar 210 derajat Celcius. Ini dia rotinya udah di oven selama 40 menit di suhu yang cukup tinggi. Saya pakai oven tangkring ya. Dikira-kira aja pakai api besar gitu. Nah, kita buka. Wow, cantik banget kan warnanya. Bagus banget nih roti tawarnya. Bagus dan besar. Rotinya udah mirip dengan roti tawar yang ada di bread shop, yang ada di toko roti terkenal. Kita keluarkan aja rotinya, taruh di atas cooling rack seperti ini supaya dia panasnya keluar ya. Nah, cantik banget roti tawar ubi ungu. Dan ini gede banget rotinya. Kalau udah punya roti segede ini di rumah, pasti tenang ya. Apalagi kalau ada anak-anak suka sama roti, tinggal dipotongin aja. Dan kalau udah agak dingin seperti ini, kita potong. Jadi jangan memotong roti pada saat masih panas ya. Kalau udah hangat boleh dipotong. Kayak kita potong dan kita lihat seperti apa dalamnya. Wow, cantik banget, luar biasa. Ini pakai ubi ungu asli tanpa pewarna. Ungunya alami. Bagus banget rotinya, dan rotinya tuh lembut banget tuh. Saya pegang tuh lembut banget. Saya potong-potong ya rotinya. Di toko roti aja nggak ada roti yang ubi ungu kayak gini ya. Ini tuh udah bagus, teksturnya juga lembut, empuk, warnanya cantik. Roti ini cocok untuk bikin roti bakar, bikin sandwich, bread pudding, macam-macam ya. Ini serbaguna rotinya. Dimakan kayak gini aja udah enak. Kita sobek rotinya, empuk banget, fluffy. Dan empuknya tuh elastis gitu. Tuh kalian lihat di sini ya, empuknya luar biasa. Ini lebih spesial dari roti tawar biasa, elastis banget. Aroma dari ubi ungunya itu enak ya. Dan pastinya lebih manis sedikit dibanding yang adonan putihnya itu. Ini roti tawar ubi ungu yang moist banget, lembab. Dan yang jelas ini spesial rotinya. Kalian harus coba resep ini di rumah. Jangan lupa kalau udah dingin simpan di wadah yang kedap udara, tapi jangan masuk kulkas ya. Kalau masuk kulkas nanti keras. Disimpan di wadah kedap udara supaya tetap empuk. Thanks for watching. Please like, comment, share, and subscribe. Bye.